Ini kan Iran melancarkan serangan ke Kuwait dan Bahrain. Tapi kalau menurut Anda, ini Kuwait dan Bahrain responnya harus seperti apa? Apakah berhak juga mereka melakukan tindakan balasan? Pertama, mereka berhak. Oke. Menurut hukum internasional mereka berhak. Kenapa? Karena itu adalah serangan terhadap negara berdaulat. Ketika mereka diserang, maka menurut hukum internasional mereka punya alasan yang sah untuk membalasnya secukupnya, sepantasnya sebagai satu bentuk penghormatan, pengingat bahwa yang dilakukan itu salah. Mm-mm. Seperti misalnya tadi Bu Cempaka juga menginformasikan terjadinya satu, katakanlah pengusiran diplomat Iran dari Kuwait yang merupakan persona non grata. Diplomat itu adalah representasi resmi dari negara Iran di Kuwait. Yang diusir itu adalah simbol kedaulatan negara Iran di negara Kuwait. Saya kira dari sisi hukum internasional pesannya jelas. Kamu sudah melukai saya, maka balasan saya adalah setimpal untuk saya kembalikan representasimu ke negaramu. Saya kira yang akan terjadi ini terjadi satu yang disebut sebagai penurunan, bahkan pemutusan hubungan diplomatik yang bisa berimplikasi terhadap putusnya hubungan kedua negara yang bisa di level up menjadi penggunaan kekerasan bersenjata yang nanti eskalasinya bisa dijustifikasi bahwa itu sudah terjadi pemutusan hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Saya kira yang dilakukan oleh Kuwait itu memberikan sinyal yang kuat sesuai dengan hukum internasional. Lalu yang kedua, sekali lagi kalau kita lihat kenapa ini bisa terjadi, saya kira salah satu faktor yang dilakukan oleh Iran ini kan juga sebenarnya ingin mengetes seberapa konsisten Oke. dari kebijakannya Trump. Kita lihat dia ini nggak predictable. Dia ini kadang nyerang, lalu telepon, lalu dan lain sebagainya, sehingga ini mudah dilihat, sehingga ini gertakan-gertakannya itu dibalas dengan gertakan yang lebih, sehingga pole positioningnya itu pasti nanti akan digunakan sebagai basis tawar yang paling tinggi untuk kepentingannya. Yang kedua adalah itu. Lalu yang ketiga saya kira respon yang dilakukan oleh Bahrain ini juga sangat baik dari sisi hukum dan hubungan internasional, Mm-mm. tetap menahan diri, tetapi juga memberikan satu statement mengutuk bahwa Iran telah melakukan pelanggaran kedaulatan negara berdaulat yang ini merupakan sinyal yang kuat terhadap kesepakatan kawasan yang ini memberikan representasi bahwa satu serangan terhadap region atau negara-negara Teluk menjadi ancaman nyata untuk keenam negara anggota perisai semenanjung yang di atas kertas itu belum pernah aktif, yang saya kira ini akan mengkonsolidasikan kekuatan kawasan dan menempatkan Iran sebagai musuh utama mereka Oke. kembali. Yang ini yang saya kira harus diantisipasi oleh Iran supaya tidak terjadi miskalkulasi yang walaupun Iran selalu menyatakan karena negara-negara ini dekat dengan Amerika, membantu serangan Amerika terhadap Iran sehingga eskalasinya itu bisa menjadi complicated, kompleks, dan juga sangat mungkin terjadi satu eskalasi yang lebih besar di kawasan. Kita bisa melihat geopolitik nanti akan blok kembali semakin kuat Amerika dengan negara-negara semenanjung yang mempersepsikan Iran sebagai musuh utamanya. Ini kalau miskalkulasinya jadi seperti ini, maka bahayanya akan laten dan sekali lagi konflik ini akan seperti api membara dan sulit dipadamkan dan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, pertahanan, keamanan di kawasan itu nanti akan menjadi sebuah hal yang rapuh yang saya kira ini menjadi sebuah letupan-letupan yang kapanpun bisa digunakan untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan mereka kelak di kemudian hari. Baik, tapi kalau soal respon militer, apakah menurut Anda akan digunakan atau apa kira-kira alasan untuk sampai saat ini masih menahan diri mereka? Pertama, sekali lagi ini kan menjadi sebuah eskalasi yang tidak diinginkan untuk Oke. pecah perang frontal. Sehingga masing-masing pihak menahan diri supaya tidak menjadi high intensity use of force yang Oke. membahayakan gencatan senjata yang sudah berlangsung dan diperpanjang selama 60 hari ke depan. Saya kira masing-masing pihak itu betul sadar betul terkait dengan dampak ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya yang sangat merugikan kepentingan mereka masing-masing, kepentingan kawasan dan juga kepentingan masyarakat dunia. Sekali lagi, ini menjadi sebuah baseline yang tidak boleh dilampaui
dan masing-masing pihak ngerti paham terkait dengan hal ini. Sehingga responnya saya kira itu sangat-sangat intensitasnya itu rendah, tetapi pesannya jelas bahwa mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang memang perlu untuk mendukung, menegaskan posisi mereka dalam konteks hubungan internasional dan saat sekarang redefinisi, reaktualisasi kepentingan kawasan itu menjadi sebuah hal yang saya kira akan menjadi hal yang baik yang akan menyusun, merestrukturisasi kekuatan-kekuatan negara-negara untuk meunifikasi kekuatan mereka kembali, khususnya kekuatan militer mereka. Baik, Prof, ini akan merugikan Iran dong kalau misalnya nanti Iran oleh negara-negara di kawasan dianggap musuh bersama justru. Ya, kalau Iran melakukan serangan-serangan lagi yang jangkauannya lebih luas kepada negara-negara anggota Perisai Semenanjung, yang saya kira ini sudah menjadi sebuah alarm buat mereka yang suatu saat nanti mereka bisa bersekutu, gabung melakukan serangan balasan terhadap Iran. Dan ini akan menjadi eskalasi yang lebih besar yang saya kira juga akan sangat membahayakan dan juga menguntungkan posisinya Amerika. Kenapa? Karena sekutu-sekutu mereka ini sudah bergerak dan Amerika memiliki justifikasi untuk menekan Iran untuk mencapai tujuan-tujuannya. Saya kira ini juga hal yang bisa kita lihat, ditunggu terkait dengan kemungkinan yang terjadi. Sekali lagi, kalau sampai terjadi miskalkulasi ini, Oke. Iran juga saya kira harus aware terkait dengan potensi-potensi ataupun risiko-risiko yang ada. Sehingga sekali lagi Iran pasti nanti posisinya akan sekali lagi kalau terjadi insiden pasti mereka akan balas, tetapi Iran tidak akan pernah melakukan serangan duluan terhadap fasilitas militer Amerika ataupun fasilitas militer di negara-negara itu sepanjang ini bisa sangat-sangat menimbulkan eskalasi yang lebih besar. Saya kira balasan-balasan ini menjadi sebuah seni untuk selalu mengingatkan Amerika bahwa lu jangan seenaknya, gue juga siap kapanpun. Pesan ini jelas dan saya kira serangan-serangan yang terjadi itu pasti akan intensitasnya rendah sehingga tidak memicu penggunaan justifikasi Oke. penggunaan kekerasan bersenjata yang lebih besar yang membahayakan perdamaian di kawasan. Baik, kalau Bu Cempaka, seberapa besar Anda melihat peluang Amerika Serikat maupun negara-negara teluk begitu merespon secara militer? Tapi jangan dijawab dulu, Ibu. Kita akan kembali usai jeda. Saudara, perang di Timur Tengah masih jauh dari kata damai. Iran siap berperang melawan AS dan Israel. Koalisi kedua negara terus menyerang Lebanon. Sementara Lebanon mengecam Iran dan menolak jadi alat tawar dengan Amerika Serikat. Intelligence. Jadi kalau Mbak Cempaka melihatnya seperti apa? Apakah memang negara-negara ini akan merespon secara negara-negara yang diserang Iran seperti Bahrain dan Kuwait ini akan berpotensi melakukan respon secara militer atau seperti apa? Kita harus lihat tentu Mas Vidi dari konteks presiden begitu ya, presiden bagaimana negara-negara teluk ini mempersepsikan Iran itu yang pertama, dan tentu saja sejak sebelum perang ini terjadi pun Iran selalu dianggap sebagai anti dari dianggap sebagai Ya. negara yang tidak disukai begitu ya di negara teluk. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu tidak lepas dari bagaimana konteks pangkalan militer Amerika Serikat banyak berada sebagai pelindung, dianggap sebagai pelindung di negara-negara teluk. Kalau kita lihat secara presiden Mas, memang sejak tanggal 28 Februari serangan yang dilakukan oleh Iran ini tidak menyasar ke Amerika Serikat langsung secara teritori, tapi menyasar ke negara-negara teluk yang di dalamnya ada pangkalan militer atau fasilitas yang digunakan oleh Amerika Serikat. Dalam konteks ini, namun ketika Iran ini menyerang begitu, yang dilakukan pertama kali oleh negara-negara teluk tentu saja bukan balasan begitu ya. Yang dilakukan adalah justru melakukan atau mengajukan resolusi 2817 yang artinya adalah beberapa negara, Bahrain, Kuwait, di situ Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan juga Uni Emirat Arab yang menginginkan bahwa serangan Iran ini dikutuk secara internasional begitu.
Nah, dalam konteks ini sebenarnya beberapa negara abstain dan bahkan tidak menyetujui resolusi tersebut begitu. Nah, tentu kita harus lihat juga struktur atau bagaimana sebenarnya hubungan dari negara-negara terhadap Iran sendiri. Tentu kita tadi dengar di diskusi sebelumnya bahwa Kuwait saat ini sudah memberikan persona non grata misalnya pada Oke. diplomat Iran. Tapi kita harus lihat juga bahwa beberapa negara Teluk sudah melakukannya terlebih dahulu Hmm. bahkan sebelum perang itu terjadi. Salah satu negaranya adalah Uni Emirat Arab begitu yang sebelumnya bahkan dia sudah menutup kedutaan besarnya yang berada di Teheran dan juga menarik kembali diplomatnya itu sudah dilakukan bahkan sebelum perang ini terjadi. Begitu Mas. Nah, kalau kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan Iran ke basis Five Fleet atau armada kelimanya Amerika Serikat yang bertempat di Bahrain, ini sudah terjadi bahkan ketika perang ini baru mulai waktu tanggal Ya. 28 Februari itu. Jadi ini adalah hal yang konsekuensial. Tapi kita harus pandang Mas bahwa kalau negara-negara Teluk ini melakukan balasan secara fisik, tentu saya bisa nyatakan bahwa Iran akan memiliki superioritas dibandingkan negara-negara Teluk. Nah, ini yang justru tidak akan diambil oleh negara-negara Teluk, yaitu balasan secara fisik atau secara militer. Begitu serangan militer terhadap Iran ini tidak akan diambil oleh negara-negara Teluk. Karena justru yang akan dirugikan pertama kali ketika negara-negara Teluk ini menyerang balik ke Iran, itu justru negara-negara Teluk sendiri. Dan bahkan justru ini akan menunjukkan bagaimana stigma yang selama ini berkembang tentang Iran terhadap negara-negara yang diberikan oleh negara-negara Teluk bahwa memang Iran adalah musuh bersama di regional ini jadi benar begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tidak diinginkan oleh negara-negara Teluk. Dari mana indikatornya? Tentu kita lihat tadi yang pertama adalah ketika waktu terjadi serangan di tanggal 28 Februari yang dilakukan adalah pengajuan resolusi 2817 melalui UN Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Nah, kita justru melihat pasca gencatan senjata yang dilakukan oleh negara-negara Teluk justru melakukan KTT gitu, konferensi Hmm. tingkat tinggi yang berada di Riyadh begitu. Yang itu baru saja dilakukan, sebelum-sebelumnya belum pernah negara-negara Teluk berkumpul bersama-sama kecuali dalam konteks OKI. Nah, kemarin ketika serangan Amerika Serikat ke Iran maupun serangan balasan Iran ke negara-negara Teluk justru menyatukan negara-negara Teluk begitu dalam konteks konferensi tingkat tinggi. Nah, ini justru saya melihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran di tanggal 28 Februari dan juga gencatan senjata hingga saat ini dan serangan-serangan low intensity, intensitas rendah yang dilakukan retaliasi dari Amerika Serikat ke Iran, Iran ke Amerika Serikat, ini justru akan berdampak lebih banyak untuk mengubah percaturan geopolitik yang ada di Timur Tengah, Mas. Karena tentu kita lihat bagaimana yang sebelumnya perlindungan terhadap keamanan ini disandarkan pada Amerika Serikat, ternyata justru perang ini membuktikan bahwa tidak bisa serta-merta negara-negara Teluk ini menyandarkan keamanannya berlindung pada payung militer yang diberikan oleh Amerika Serikat. Dan justru Oke. ini menurut saya akan berdampak lebih banyak terhadap diplomatik, Mas, dibandingkan Hmm. konsiderasi atau keputusan untuk serangan balik secara militer. Baik, tapi pengaruh serangan ini untuk kepercayaan negara-negara Teluk kepada Amerika Serikat di saat perang ini juga Amerika Serikat ternyata belum udah berbulan-bulan tetapi juga nggak menang-menang gitu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah negara Teluk yang diserang ini juga memang akan terus menahan eskalasi seperti yang Anda bilang atau seperti apa? Iya, tentu akan menahan eskalasi ya kalau negara-negara Teluk. Tidak akan melakukan serangan yang sifatnya militer. Mengapa? Karena memang dari negara-negara Teluk itu akan menjadi pihak yang pertama dirugikan begitu Oke. secara fisik. Kita lihat sendiri. Bahkan Mas, ada sebuah data yang menyebutkan begitu ya dari Anadolu yang menyebutkan bahwa dengan ditutupnya Selat Hormuz pada tanggal 1 Maret pasca serangan 28 Februari Amerika Serikat, yang ekonominya paling terperas begitu ya, yang itu adalah negara-negara Teluk, bahkan bukan Amerika Serikat maupun Iran begitu. Iran di posisi kedua dan Amerika Serikat di posisi ketiga kalau kita bicara tentang konstelasi kerugian ekonomi begitu. Jadi konstelasi kerugian ekonomi itu yang paling rugi adalah negara-negara Teluk justru begitu dan bagaimana sumber daya gas, minyak tidak bisa keluar dari Selat Hormuz begitu. Nah, ini justru menunjukkan bagaimana beban yang disebut dengan strategi cost imposition atau
pengiriman beban begitu ya yang dilakukan oleh Iran, sehingga serangan Amerika Serikat ke Iran tidak hanya membebani Iran, tapi ke negara-negara Teluk itu telah berhasil, Mas. Nah, yang saya lihat adalah konsekuensi justru, konsekuensi logis yang muncul dari negara-negara Teluk, yaitu yang pertama adalah mereka negara-negara Teluk terpaksa untuk tidak hanya bersandar pada Amerika Serikat, yang artinya mereka dipaksa untuk mendiversifikasi kemitraan keamanan. Contohnya, dalam konteks Bahrain, Mas, 90% persenjataan dan aset militer yang dimiliki oleh Bahrain itu dari Amerika Serikat, Mas. Nah, terutama juga, maksud saya Arab Saudi itu juga di atas 50% kepemilikan senjatanya, military base, serta aset militer lain yang non senjata seperti radar dan lain sebagainya, itu dari Amerika Serikat. Tapi sekarang dari Arab Saudi sendiri mengeluarkan yang disebut dengan Riyadh Vision 2030. Salah satu poin Riyadh Vision adalah untuk agar di tahun 2030 ketergantungan senjata dan militer itu tidak hanya di Amerika Serikat. Nah, ini sudah menunjukkan bagaimana dengan adanya presiden perang Iran ini Ya, justru membuat negara-negara Teluk untuk ingin mendiversifikasi, memperbanyak sandaran militernya, tidak hanya ke Amerika Serikat saja. Nah, tentu saja ini bentuk dari untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dan, menurut saya begitu ya, ada pola keseimbangan yang ingin dicapai oleh negara-negara Teluk untuk menghindari memilih antara patron keamanannya Amerika oh Serikat, ya. payung keamanannya gitu ya, dengan, memilih pengaruh lebih baik dari Iran. Jadi tidak ada yang dipilih sebenarnya, makanya yang mereka inginkan justru dengan adanya KTT yang dilakukan di Riyadh sebenarnya adalah untuk justru bersandar pada regionalisme baru yang ingin dicapai antara negara-negara, Teluk, Mas. Berarti kemungkinan posisi Amerika semakin melemah bisa terjadi dong setelah perang justru? Sangat mungkin, Mas, Oke. sangat mungkin saya lihat. Karena memang tadi, sumber senjata saja sudah Heeh. diproyeksikan setidaknya oleh, Arab Saudi, saya belum bicara dari negara lain begitu ya, karena kalau negara lain pun bahkan dengan jumlah kenapa saya bicara Arab Saudi, karena di atas 50% ketergantungan senjata dan aset militernya adalah ke Amerika Serikat, begitu. Dan angka ini akan diturunkan begitu, terlebih negara-negara lain seperti Qatar, negara-negara lain ini, Qatar dan lain sebagainya, ini bahkan sudah melakukan dengan mendiversifikasi persenjataan dari Prancis, dari India. Ini menunjukkan sebenarnya tadi, payung keamanan yang sebelumnya dititipkan secara Oke. langsung, secara penuh pada Amerika Serikat ini sudah mulai menurun, Mas Vidi. Baik, Pak Heri sepakat ketergantungan kepada Amerika Serikat ini sudah mulai menurun nantinya kalau pasca perang atau seperti apa, Pak Heri? Cost in positions itu dapat direpresentasi dengan beberapa pertanyaan mendasar. Oke. Pertama, siapa yang diuntungkan dalam situasi yang rumit saat sekarang ini? Satu. Lalu yang kedua, suara siapa yang didengar dalam situasi yang semakin kompleks ini? Dua. Lalu siapa yang ditinggalkan dalam kerangka bilateral, multilateral, dalam kerangka penggunaan kekerasan bersenjata yang eskalasinya itu semakin meningkat pada saat sekarang. Nah, ketika kita melihat tiga atau empat pertanyaan kuantitatif tadi, kita bisa melihat bahwa memang telah terjadi pergeseran-pergeseran yang sifatnya itu dinamis. Tetapi kita lihat bahwa saat sekarang masing-masing pihak itu ingin pertama mencari aman, itu yang Iya. utama. Lalu yang kedua, keamanan ini bisa dalam kerangka militer, kerangka ekonomi, politik, sosial, dan budaya, itu yang pertama. Lalu yang kedua saat sekarang, langkah untuk menjadi multilateralisme di dalam kawasan itu juga semakin menguat, yang kalau kita lihat eskalasinya itu condong kemana, kita juga bisa melihat arah-arahnya itu seperti apa, yang sekarang itu sangat mengiming-imingi itu ada di Rusia, dan juga Cina, dan Oke. juga di India. Saya kira ini juga menjadi pooling factors terkait dengan multilateralisme di kawasan yang saya kira ini juga akan dilirik oleh mereka semua untuk bisa sekali lagi kita lihat suara siapa yang didengar, keuntungan apa yang mereka bisa peroleh. Yang ketiga, saya kira ini menjadi sebuah titik balik terkait dengan eksistensi kehadiran militer Amerika yang sekali lagi di kawasan itu sudah sangat dominan. Sekarang bagaimana mereka mencari alternatif-alternatif baru yang sekiranya itu bisa digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara-negara di kawasan yang dalam kerangka ini kita bisa menilai dan melihat bahwa sekali lagi
redefinisi keamanan itu sudah bukan pada kepentingan yang minimalisir, tetapi menjadi sebuah comprehensive security actions yang divisikan jauh ke depan, yang saya kira diversifikasi tadi Bu Cempaka menyatakan itu sudah mulai direncanakan untuk mencari aliansi-aliansi yang menguntungkan dalam kerangka proteksi dan juga untuk meredefinisikan kepentingan nasional negara-negara Teluk, ketahanan nasional mereka, dan yang paling penting nanti pasti akan terjadi redefinisi terkait dengan ideologi politik pertahanan keamanan mereka untuk masa yang akan datang. Dan saya kira ini menjadi sebuah hal yang patut disikapi, patut kita pelajari untuk antisipasinya ke depan, baik untuk keamanan regional, internasional, maupun untuk kepentingan nasional, misalnya seperti Indonesia ke depan dalam percaturan internasional ke depannya. Sehingga sekali lagi ini menjadi hal contoh yang baik juga buat negara kita untuk bisa melihat di mana kita berada, kemana mereka akan berada, dan bagaimana kita menentukan tujuan akhir kita untuk situasi-situasi yang satu tidak menentu ini akibat dari perang kawasan yang sedang terjadi. Baik, Prof, sekarang kita bergeser ke isu Libanon. Ini Presiden Libanon menolak begitu kalau misalnya negara mereka terseret, mereka dijadikan syarat, mereka ingin menentukan keputusan secara mandiri. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang Iran sengaja memasukkan klausul Lebanon ini untuk sebagai daya tawar yang lebih menguatkan posisi mereka, atau memang benar-benar ingin membela kepentingan Lebanon? Pertama yang harus kita ingat saat sekarang Lebanon itu pemerintahannya sangat bisa dikatakan tidak efektif untuk bisa mengontrol kedaulatannya. Kita bisa Oke. melihat saat sekarang Lebanon Army itu sangat lemah untuk bisa mengontrol dan juga memaksakan kedaulatannya untuk wilayah khususnya di wilayah Lebanon Selatan. Sehingga saat sekarang Presiden Lebanon itu sedang melaksanakan upaya diplomasi regional, upaya diplomasi internasional, menyaundingkan atau menyuarakan bahwa Lebanon itu ada, tetapi secara politik, secara militer, posisi Lebanon ini sangat lemah. Sehingga posisi diplomasi ini memang satu-satunya jalan yang dimiliki oleh Lebanon untuk menyatakan pada para pihak bahwa Lebanon intinya tidak boleh digunakan sebagai tempat, sebagai proksi-proksi di dalam kepentingan yang lebih besar ini. Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa secara militer, secara ekonomi itu juga sangat lemah. Sehingga sekali lagi pesan dari apa yang disampaikan Presiden Lebanon, saya kira itu adalah mengafirmasi terkait dengan kehadiran pihak internasional, masyarakat internasional melalui PBB untuk bisa menjadi penengah sebenarnya. Calling for action, saya kira, mempertegas mandat UNIFIL yang ada di Lebanon, ini menjadi sebuah keniscayaan yang memang harus disikapi oleh masyarakat internasional supaya situasi di Lebanon itu kondusif supaya tidak terjadi eskalasi proksi antara Iran dengan Hizbullah, proksi antara Amerika dengan Israel, sehingga kehadiran masyarakat internasional melalui PBB, melalui penguatan mandat UNIFIL di Lebanon Selatan itu sebuah keharusan yang harus segera diambil, saya kira, Jadi sudah supaya tepat ya, Prof, langkah yang dilakukan oleh Presiden Lebanon untuk mencegah negaranya terseret, atau seperti apa, Prof? satu-satunya yang bisa dilakukan adalah itu. Sehingga sekali lagi calling for international action itu menjadi cara diplomatik yang sedang disuarakan oleh Presiden Lebanon. Tinggal saat sekarang masyarakat internasional menanggapinya seperti apa. Penguatan resolusi 1701 Agustus 2006 saya kira perlu ditingkatkan kehadiran pasukan multinasional UNIFIL yang dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan yang memang untuk menjaga demarkasi di Sungai Litani, yang ini menjadi sebuah basis adanya gencatan senjata yang para pihak bisa berunding secara lebih fair, objektif terkait dengan situasi di Lebanon. Saya kira ini juga menjadi hal yang penting yang pertama. Yang kedua, saya kira mandat dari UNIFIL saya kira harus diperkuat, bagaimana memperkuat Lebanon Armed Forces supaya mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjaga kedaulatannya yang sampai saat sekarang itu kan secara sistematis terstruktur itu tidak pernah dilakukan. Sehingga sekali lagi ini memang apakah disengaja ataukah tidak, saya kira memang iya. Sekarang bagaimana militer Lebanon itu bisa meningkatkan kemampuan, kapasitasnya dan kapabilitasnya untuk menjaga negara Lebanon sebagai negara yang berdaulat. Saya kira ini juga prasyarat yang harus dimiliki Lebanon sebelum berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sedang bertikai.
Bagaimana dia bisa melaksanakan itu kalau kekuatannya juga nggak ada? Tergantung dari masyarakat internasional yang melalui keterbatasan mandat yang sangat terbatas. Saya kira poin diplomatik yang sedang disampaikan oleh Presiden Lebanon adalah menahan diri, menggunakan jalur diplomatik, dan juga mempengaruhi masyarakat internasional untuk hadir lebih presisi di Lebanon untuk menegakkan, membantu Lebanon di dalam kerangka menghindari konflik-konflik yang sedang terjadi, baik negara dengan negara maupun proksi negara tersebut. Baik, Ibu Cempaka, Anda sepakat bahwa memang Lebanon posisinya saat ini militernya lemah, sehingga ini yang mereka lakukan agar negaranya tidak terseret di konflik, dibawa-bawa misalnya oleh Iran agar menjadi daya tawar gitu untuk kekuatan Iran, atau seperti apa? Kalau saya ingin melihatnya secara komparatif dari angka kuantitatif Hmm. setidaknya ya Mas ya, karena secara kuantitatif kekuatan militernya jika dibandingkan secara pertama terkait personel misalnya. Personelnya Lebanon Armed Forces itu atau tentara Lebanon itu sekitar 60.000 personel Mas. Nah Hezbollah sendiri itu sekitar 50.000 sampai 60.000 juga begitu. Ya, Nah dalam konteks ini personel aktifnya antara tentara nasional Lebanon dengan Hezbollah ini hampir sama. Itu bersama. yang pertama. Tapi kalau kita lihat secara kemampuan militer dari konteks Hezbollah sendiri lebih advance, lebih maju. Dalam konteks ini tentu saja karena memang juga diperkuat oleh dukungan Iran begitu ya. Dan misalnya kepemilikan drone lalu roket ini lebih tinggi milik Hezbollah dibandingkan yang dimiliki oleh tentara nasional Lebanon sendiri begitu. Dan dalam konteks ini bahkan salah satu serangan yang baru saja dilakukan Hezbollah terhadap Israel misalnya menggunakan drone yang lebih sangat maju dan belum pernah Lebih advance digunakan ya. sebelumnya ya lebih dan itu belum pernah digunakan Mas sebelumnya di dalam Iya. perang Iran Amerika Serikat maupun perang lainnya ataupun Ukraina Rusia yaitu digunakan dalam konteks fiber base. Nah, ini menurut saya adalah bentuk dari kemajuan Hezbollah dan jangan lupa Mas, secara populasi mayoritas di Lebanon sendiri banyak yang mendukung Hezbollah, memiliki roots akar-akar di masyarakat secara sosiologis. Nah, ini yang juga akhirnya kalau tadi kita dengar bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Presiden Lebanon, sejak berdirinya Hezbollah sendiri yang memang sudah lama berdirinya di tahun 80-an begitu ya. Ini statement-nya baru pertama kali Mas dikeluarkan oleh Oh, Presiden Lebanon begitu bahwa dia tidak ingin dijadikan sebagai chips gitu ya, chips negosiasi. Dan kita harus ingat juga bahwa pelarangan secara formal yang diberikan oleh Lebanon sendiri ini baru saja Mas terhadap pelarangan gerakan militer Hezbollah ini baru saja diberikan baru-baru ini tahun 2026 ini sejak UNIFIL ini sudah ada di sana, sejak juga proses perdamaian yang ingin dicapai antara Israel dan juga Lebanon dan lain sebagainya. Ini baru saja statement ini dikeluarkan. Tentu kita lihat kenapa kita bertanya juga begitu ya, Ya. mengapa dari Lebanon sendiri baru saja begitu ya bersikap mengeluarkan statement dan juga sikap demikian terhadap Hizbullah. Ini menurut saya adalah juga tidak lepas dari konsekuensi logis dari kerugian yang terjadi perang antara Hizbullah melawan Israel gitu ya dalam konteks ini kan sejak salah satu data yang dikeluarkan oleh CNN misalnya menyebutkan sejak 2023 hingga 2026 kerugian yang dicapai oleh Lebanon secara infrastruktur terutama kerugian di Lebanon Selatan begitu ya iya. ini mencapai 14 miliar US dollar yang setara begitu ya hampir setara dengan PDB-nya Lebanon dalam 1 tahun. Nah ini kan berarti kan konteks angka yang sangat besar begitu ya kerugian yang dihadapi oleh Lebanon sebagai sebuah negara berdaulat gitu ya dalam konteks ketika negaranya dianggap tidak dapat mengendalikan aktor bersenjata yang berada di wilayah tersebut begitu. Nah ini tentu menurut saya juga statement yang dikeluarkan oleh Presiden Lebanon sendiri juga tidak lepas dari gencatan senjata yang saat ini disepakati antara Israel dan Lebanon, meskipun tidak diterima oleh Hezbollah hingga saat ini, Mas Widi. Baik, tapi apakah sikap Hizbullah begitu lebih mencerminkan kepentingan Lebanon atau kepentingan Iran, dan apakah posisi Iran ini juga lebih mengutamakan kepentingan Lebanon atau Hizbullah? Nanti kita akan tanyakan usai jeda kepada Prof. Eri dan juga Bu Cempaka. Kami akan kembali usai jeda.
udah kerja keras kok tapi tetap kurang. Bu Cempaka, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang Iran memasukkan klausul Lebanon ke dalam eh, negosiasi dengan Amerika Serikat ini memang untuk kepentingan Lebanon atau hanya untuk kepentingan Hizbullah saja, dan ini akan lemah dong kalau Presiden Lebanon sudah bilang bahwa tidak ingin. Ini bisa jadi alat negosiasi juga buat Amerika Serikat. Betul Mas, saya melihatnya memang betul ya Mas Widi. Jadi memang dengan statement yang dikeluarkan oleh Presiden Lebanon begitu ya, kita harus lihat bahwa hubungan antara Iran dan Hezbollah ini bukan hubungannya atasan dan bawahan gitu ya, superior dengan yang di bawahnya, tetapi hubungan itu lebih kepada bagaimana memang Iran sudah mendukung melakukan investasi yang sifatnya mungkin saya bilang strategis begitu ya dengan mitra yang berada dengan, di luar teritorinya dan tapi memiliki kepentingan, resiko dan juga agendanya sendiri. Nah, tentu kita melihat bagaimana hubungan antara Iran dan Hezbollah ini menimbulkan dilema tentu bagi Iran saat ini karena semakin bergantung Hezbollah terhadap, Iran sendiri sebenarnya semakin sulit juga bagi Iran untuk memastikan bahwa Hezbollah ini dapat, bertindak sesuai dengan, eee, apa yang visi dan juga agenda yang dimiliki oleh Iran. Jadi sebenarnya bukan serta-merta begitu ya yang tadi, ditanyakan apakah ini hanya kepentingannya Iran sendiri, tidak demikian karena memang kita lihat bagaimana konteks serangan yang dilakukan oleh Israel pun, Zionis Israel ini sangat, membabi buta begitu ya Ya. terhadap, Lebanon Selatan terlebih begitu. Kita lihat bagaimana serangan ini terjadi Mas, dalam konteks gencatan senjata yang sedang dicanangkan atau bahkan di dalam konteks gencatan senjata yang dicanangkan dimediasi oleh Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel begitu. Dan dalam konteks ini bahkan Perdana Menteri, dari konteks Perdana Menteri Israel dan juga dari konteks pemerintahnya Lebanon sendiri sudah sepakat untuk gencatan senjata, tapi serangan demi serangan masih dilakukan. Nah, saya melihatnya Mas, tentu ini tidak lepas dari bagaimana dukungan, finansial yang juga sudah diberikan oleh Iran begitu. Nah, dalam konteks hari ini serangan yang diberikan pada Lebanon Selatan, ini tentu, pelebaran atau perluasan, garis gitu ya, buffer zone yang dilakukan oleh Israel ini berkonteks atau berdampak sangat, tidak konstruktif pada perdamaian yang akan dicapai oleh Iran dan Amerika Serikat begitu. Dan kita lihat bahwa salah satu bahkan kemarin kita lihat telepon antara Amerika Serikat Trump begitu ya ke Netanyahu Yahu. ini dalam konteks dimarahi begitu ya, Netanyahu dimarahi yang dibilang bahwa, Trump memarahi Netanyahu karena seperti tidak mendengar Amerika Serikat begitu, dengan serangan-serangan yang terus-menerus dilakukan, bahkan salah satu serangan yang cukup besar ke daerah Tyre gitu ya, di Lebanon Selatan, ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari Amerika Serikat bahwa itu dampaknya sangat dekonstruktif, sangat tidak konstruktif bagi, negosiasi yang sedang berjalan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan kalau saya lihat ke depannya tentu saja ini paradoks ini masih akan sangat tergantung gitu-gitu ya antara bagaimana konsistennya Amerika Serikat terhadap sikapnya terhadap Israel begitu. Jika Israel diberikan keleluasaan apalagi sebelum dimarahi ada statement Amerika Serikat yang menyampaikan bahwa justru mengundang negara-negara Pakistan, Turki dan bahkan Iran begitu ya untuk bergabung ke Abraham Accord. Menurut saya ini sangat dari konteks dan justru malah akan memperlebar konflik di regional Timur Tengah sendiri, Mas, Vidi. Jadi menurut saya adalah, yang saya lihat bagaimana proyeksinya ke depan, pertama tentu harus dilihat bahwa Israel ini harus bisa dikontrol oleh Amerika Serikat terlebih tidak bisa hanya memajukan agendanya sendiri begitu ya. Meskipun itu tentu sangat sulit karena memang kita lihat bagaimana Israel sendiri sebenarnya Zionis Israel ingin menjadi hegemon begitu ya di dalam konteks Timur Tengah. Nah, ini tentu akan sangat kontra dengan apa yang ingin dicapai oleh Iran dan Amerika Serikat. Dan, yang kedua adalah bagaimana untuk saat ini sama dengan konteks Hormuz yang pertama kali dibuka dulu. Menurut saya gencatan senjata yang terjadi antara Lebanon dan Israel ini harus konsisten dulu disepakati. Maksudnya tidak ada serangan yang dilakukan oleh Israel secara membabi buta dalam konteks masih 45 hari gencatan senjata dengan Lebanon. Itu dulu begitu, Mas. Meskipun memang secara konsekuensial
jika tadi kita lihat bagaimana investasi strategis yang dilakukan Iran dan saat ini Presiden Lebanon menyatakan untuk memisahkan masalah ini begitu ya dan tidak menjadikan Lebanon sebagai chip negosiasi, ini tentu akan sangat konsekuensial secara hukum internasional, Mas. Karena dengan statement tersebut begitu ya secara hukum internasional mungkin nanti Prof Jaka juga bisa mengelaborasi lebih lanjut, tentu akan malah mengikat Iran begitu ya untuk lebih menahan diri terutama dalam konteks supply terhadap Hezbollah sendiri, Mas. Baik, Prof. Jadi bagaimana tanggapan Anda tadi Bu Cempaka juga sudah meminta Anda untuk mengelaborasi lebih lanjut. Lebanon menolak untuk masuk dalam klausul di Iran sebagai negosiasi. Apakah ini juga akan meremahkan posisi Iran dalam negosiasi dengan Amerika Serikat karena Lebanon sendiri tidak mau gitu? Pertama, ketika kita melihat gimmick yang ditampilkan antara Trump dengan Netanyahu, Ya, itu kan ingin menampilkan bahwa saat sekarang Amerika itu menekan Israel, sehingga terjadi satu prakondisi untuk menciptakan apa yang disebut sebagai bilateral trust di dalam kerangka backdoor channel diplomasi yang ya, sedang dilakukan. Saya kira ini pesan yang bisa kita lihat secara jelas. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Israel juga ngotot untuk tetap apa itu menyerang Hizbullah, saya ah, kira ini juga menjadi satu sinyal yang menurut saya ini juga bisa membahayakan prakondisi-prakondisi yang ada. Sehingga pesannya juga jelas bahwa ketika terjadi deal antara Amerika dengan Iran, deal Amerika dengan Iran terkait dengan Hizbullah, saya kira ini juga tidak disukai oleh Israel. Saya kira ini juga menjadi satu isu yang harus apa itu diurai satu persatu. Sehingga sekali lagi saya berpikir bahwa kehadiran pihak ketiga secara multilateral internasional itu mau tidak mau mutlak untuk menjembatani kepentingan antara Israel, Hizbullah, dalam hal ini adalah proksi dari Iran dengan Lebanon, ya. dengan memperkuat struktur negara Lebanon sebagai negara berdaulat, sehingga apapun hasil negosiasinya itu akan dapat memberikan satu dampak apa itu yang sangat terasa di antara negara-negara tersebut. Satu adalah itu. Lalu yang kedua tadi terkait dengan apa kebijakan Iran yang melaksanakan apa prakondisi untuk hybrid apa warfare ataupun hybrid threat yang ini disampaikan sebagai satu bentuk apa diplomasi internal. Saya kira ini pesannya jelas bahwa kekuatan militer tidak akan bisa mengalahkan apa itu ancaman-ancaman yang sekarang sudah berkembang dalam kemajuan teknologi, propaganda, politik, media dan lain sebagainya yang memenangkan narasi peperangan ini. Ya. Sehingga pemerintah Iran itu menyiapkan masyarakatnya juga untuk turut serta bahwa koordinasi di antara negara masyarakat itu menjadi sebuah hal yang menguatkan diplomasi mereka untuk mencapai kemenangan ini. Sehingga sekali lagi hybrid threat, hybrid forces itu memerlukan koordinasi efektif, simplifikasi prosedur komunikasi yang apa itu mendunia sehingga sekali lagi tidak akan kehilangan muka di dalam memenangkan pertempuran ini. Sekaligus juga menekan lawannya sebagai satu bentuk kekuatan pressure internasional untuk menguatkan apa pencapaian-pencapaian yang mereka lakukan. Walaupun belum tentu sekali lagi saya menyatakan tidak akan terjadi long lasting peace agreement Oke. antara Amerika dengan Iran ke depannya. Sehingga sekali lagi prakondisi lalu juga justifikasi, branding, shaming dan lain sebagainya ini menjadi sebuah peperangan ke depan yang harus diantisipasi oleh para pihak dan bagaimana menyikapi terkait dengan itu. Baik, Prof. Jadi tadi Anda menyebut soal pihak ketiga. Jadi siapa yang bisa berperan lebih efektif? PBB bisa berperan lebih efektif atau masih ada ruang diplomasi untuk meredakan konflik ini atau seperti apa sih, Prof? Saya kira mandat resolusi Dewan Keamanan 1701 itu harus diperkuat dengan meningkatkan atau mengeskalasikan kemampuan peacekeeping forces yang ada di sana untuk sekali lagi menjadi menjaga apa kondusivitas Lebanon Selatan. Saat sekarang yang terjadi itu kan menjadi CCTV saja, ya gambaran-gambaran tiap hari tanpa dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan militer untuk menjaga demarkasi yang terjadi antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Saya kira ini yang harus diperkuat sebagai prakondisi utama untuk memecah kebuntuan antara apa itu Israel dengan Lebanon atau dengan Hizbullah, proksi dari Iran. Saya kira ini kehadiran penguatan kapasitas
lalu juga kejelasan mandat UNIFIL di lapangan itu juga harus diperkuat. Kita saat sekarang belum melihat ada kemajuan-kemajuan yang signifikan terkait dengan mandat dari UNIFIL yang ada di lapangan untuk mencapai visi mandat dari resolusi itu. Bagaimana sekarang kontrol atas wilayah Litani Selatan, Litani Utara di batas Sungai Litani itu juga saat sekarang tidak menunjukkan kemajuan-kemajuan yang signifikan terkait dengan Hizbullah dengan Israel. Saya kira ini juga pesan yang saya kira masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB itu lebih menguatkan SOMA-nya, Status of Mission Agreement di Lebanon dengan pemerintah Lebanon. Lalu yang kedua memperkuat SOFA-nya, Status of Force Agreement di antara Troop Contributing Countries untuk lebih proaktif menjalankan mandat yang terjadi. Lalu yang ketiga, komandan-komandan di lapangan UNIFIL yang ada di wilayah Litani, Lebanon Selatan mengembangkan rule of engagement yang semakin robust dalam artian bagaimana menerjemahkan saat sekarang demarkasi itu jelas di mana siapa apa melakukan apa dan simplifikasi prosedur logistik itu menjadi kebutuhan utama untuk menghasilkan ataupun mencapai tujuan dari mandat yang ada. Sekali lagi saya kira creeping mandate atau peningkatan mandat resolusi 1701 saya kira perlu untuk ditingkatkan menjadi sebuah peningkatan kualitas maupun kuantitas dari mereka yang ada di sana. Baik, Bu Cempaka, tadi Putin sempat menyampaikan statement meminta Iran untuk berhenti menyerang negara-negara tetangganya. Apakah menurut Anda ini memang bahasa diplomasi saja atau memang Rusia juga terganggu? Saya rasa sebenarnya kedua belah dari Putin sendiri statement itu keluar kedua belah pihak ya, tidak hanya ke Iran, tapi juga ke Amerika Serikat, terutama pada saat Trump sendiri menelpon Putin begitu ya, yang yaitu statement yang sama dikeluarkan bahwa serangan militer dari Amerika Serikat ke Iran begitu ya yang sifatnya Ya. decisive atau ofensif ini akan merugikan dan hal yang sama juga disampaikan oleh Putin terhadap Iran begitu ya, terutama kita harus menggarisbawahi bahwa saat ini Putin maupun Cina, Tiongkok begitu ya, Rusia melalui Putin dan juga dalam konteks Cina melalui Xi Jinping menyatakan hal yang sama bahwa tidak ada dukungan yang sifatnya militer terhadap Iran begitu. Nah, ini yang kita harus tarik Mas bahwa ke depan ini begitu ya, mungkin saya melihatnya proyeksinya memang akan terjadi penemuan equilibrium atau keseimbangan yang pada akhirnya nanti bisa diterima oleh Amerika Serikat maupun Iran begitu. Dan secara diplomatis menurut saya adalah dari Iran sendiri dan Amerika Serikat ini sudah ingin mencapai tersebut meskipun belum pada konsesi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak begitu. Nah, dari konteks tadi pertanyaan yang mungkin juga menarik Ya. tadi ya terhadap Prof. Jaka bahwa pihak mana yang tentu bisa menentukan antara konteks Iran dan Hizbullah dan juga Israel menurut saya adalah intermediarinya adalah Amerika Serikat karena tidak ada yang didengarkan oleh Israel kecuali Amerika Serikat saat ini begitu ya, karena saat ini jika bicara tentang resolusi terkait Palestina saja sudah ada 700 resolusi yang dikeluarkan oleh Ya. PBB terkait dengan Gaza, terkait dengan Palestina, tapi tidak ada konteks implementasinya begitu. Nah, dalam konteks ini ketika kita dengar kemarin Netanyahu dimarahi dalam tanda kutip oleh Trump begitu dan itu baru terjadi pengendalian gitu serangan yang sifatnya besar-besaran sebelumnya begitu, dan menurut saya dalam konteks Hizbullah, Iran dan Israel sendiri tentu Amerika Serikat bisa menjadi intermediary. Tetapi itu sangat tergantung juga dari hubungan diplomasi negosiasi yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran saat ini. Jadi ini sangat berkelindan Mas, hubungan antara secara geopolitik negara-negara tersebut, dan tentu kita berharap semuanya bahwa satu domino tidak akan menjatuhkan domino yang lain dan justru menciptakan perang di regional yang lebih besar lagi, Mas Vidi. Baik, kita harapkan perang ini bisa segera selesai. Kalaupun nanti akan berakhir untuk menyelamatkan muka masing-masing, yuk kita tunggu nanti akan kesepakatannya akan seperti apa. Terima kasih Profesor Heribertus Jaka, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, untuk berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV pada sampai pagi hari ini. Juga Ibu Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas kembali atau beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat pagi.
Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Tetap bersama kami untuk melanjutkan program-program kami selanjutnya. Selamat pagi.